أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة وسلاما دائما متلازما على نبي الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة الذي قد وعد الله وعده في كتاب الله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Hadirin jamaah Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang hari, di hari Jumat yang insyaallah penuh barokah ini, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia ini. Salawat teriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan, dan memang merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah aizma kunta Watbi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah serta
serta diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa pula insyaallah kita akan terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dambaan bagi seluruh umat muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Keagungan, ketuhuran, ketinggian surga Allah Subhanahu wa taala tersebut belum pernah kita merasakannya dalam hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis, ma la 'ainun ra'at wala 'udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun inner is not feeling it. Semua itu kata Allah, wa'iddat lil muttaqin, ready for the men to fit itu Allah Subhanahu wa taala, hanya dan hanya disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib yang terjadwal hari ini memang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Maka saya sebagai salah satu pengurus di masjid ini diminta dari malam untuk menggantikan atau badal khatib yang berhalangan hadir pada hari Jumat ini. Oleh karena itu khatib ingin merenungkan atau mengajak untuk senantiasa menelaah mari tentang sebuah tema yang sangat sederhana, yakni urgensinya kita bertasawuf atau pentingnya kita bertasawuf. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kata tasawuf memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran kita tidak temukan. Di dalam hadis pun juga demikian tidak kita temukan. Tapi ini memang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Karena kita tahu bahwa di antara sekian pokok-pokok ajaran Islam yang kita tahu, pokok-pokok ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang tertuang dengan rukun iman. Yang kedua adalah syariah, tertuang dengan rukun Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, dari akhlak inilah yang tentu akan melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Baginda Rasulullah SAW sejak zaman Rasulullah SAW pun tidak ada istilah kata tasawuf. Tapi Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bagaimana kita harus senantiasa dekat dan senantiasa berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah intinya dari tasawuf. Sebagaimana tadi juga di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kata secara literal memang tidak kita temukan, tapi ayat-ayat yang mendukung tentang perlu dan pentingnya kita bertasawuf itu banyak sekali. Dalam Al-Quran surat Toha yang mungkin setiap orang yang sering mendawamkan ayat 55 disebutkan bahwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia itu pada hakikatnya memang diciptakan dari tanah. Manusia itu pada hakikatnya memang akan berebut di atas tanah. Dan manusia itu pada hakikatnya akan dibangkitkan atau dibangunkan dari tanah, dan manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu untuk dekat dengan Allah itulah diperlukan sebuah ilmu disebut dengan ilmu tasawuf yang senantiasa
kita dekat dengan Allah. Dan itu dicontohkan Rasulullah SAW sebelum beliau kenabian. Beliau bertahanus di Gua Hiro. Sekali lagi, walaupun istilah tasawuf tidak ada, tetapi dalam rangka senantiasa dekat, memang itu banyak Al-Quran atau banyak hadis dan juga yang mengatakan tersebut. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bertasawuf. Karena setiap orang memang harus bertasawuf dengan tasawuf yang sebenar-benarnya, tasawuf yang tentu lebih kepada pemaknaan yang lebih sederhana. Tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalb wa muqarabatun ila rabbil izzah, yang senantiasa kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan selalu kita dekat dengan Allah. Dan itulah memang tujuan dari manusia, kita akan kembali kepadanya. Imamuna Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1505 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Desember tahun 1111 Masehi, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dengan jelas di situ. Dan ini merupakan salah satu kitab yang monumental yang berkaitan dengan pentingnya kita bertasawuf. Ada 4 jilid yang memang di situ dibahas secara mendetil, baik secara akademik maupun cara praktek, bagaimana kita seharusnya dan setiap manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Itulah salah satu cara dengan selalu kita bertasawuf Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu disinilah letak dan pentingnya kita bertasawuf tersebut. Sebagaimana juga sinyalir oleh salah seorang atau bukan salah seorang atau memang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, dalam salah satu kitabnya atau dalam salah satu bukunya, yaitu tentang tasawuf modern, yang intinya di situ, maka setiap orang memang wajib dan harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dekatnya kita dengan Allah pasti berbeda-beda, dan tidak mungkin kita sama dengan para nabi, tidak mungkin kita sama dengan para ulama, tidak mungkin kita sama dengan para sahabat dan yang lainnya. Tapi kita berada di rel yang sama untuk senantiasa mendekatkan diri, untuk senantiasa kita membersihkan hati, mensucikan jiwa dan dekat dengan Allah Rabbul Izzati. Itulah intinya dari tasawuf. Maka kapanpun, dimanapun, siapapun, apapun dan sebagainya, maka semestinya kita memang harus senantiasa bertasawuf. Hamka lebih jelas di situ disebutkan, apapun profesinya orang, apapun gelarnya orang, apapun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, maka harus dan senantiasa dalam rangka bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menjadi seorang mahasiswa, maka lakukanlah dengan cara tasawuf sesuai dengan versi mahasiswa tersebut. Kalaulah kita menjadi seorang dosen, seorang pedagang, dan apa saja, hakikatnya memang kita harus senantiasa membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan dekat dengan ilahi Rabbi. Itulah inti dari tasawuf, dan itu memang bagian yang tidak terpisahkan dari dasar-dasar ajaran Islam yang tadi yang 3, yakni akidah, syariah, dan akhlak itu sendiri yang melahirkan adalah sebuah ilmu tasawuf itu sendiri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Ahzab 21 dengan jelas bahwa Rasul intinya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai juga dengan potensi yang Allah berikan kita masing-masing kepada kita, karena memang kita tidak sama, dan itulah memang Allah Maha mengetahui. Mari kita untuk senantiasa bertasawuf kapanpun, dimanapun, dan dalam era apapun. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kekuatan, ketabahan, dan kesabaran untuk senantiasa kita selalu membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahhar Al-Ajidil Ghaffar Muqawwiri alal laili wan nahar Tadhkiratan liulil qulubi wal absar Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Salawatullah Wassalamu ala nabil karim Wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih wa ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sekedar untuk meringkaskan bahwa pentingnya kita senantiasa untuk bertasawuf, karena memang tasawuf pada hakikatnya untuk selalu kita membersihkan hati dan mensucikan jiwa dan dekat dengan Ilahi Rabbi. Kalau yang biasa di perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah atau juga di kita kajian Timur Tengah dan Islam S2, ada mata kuliah tersendiri ya yang dalam Islamic studi tersebut, yaitu antara lain mata kuliah tasawuf perkotaan atau urban